Bab 1328, Jalan Jahat yang Tak Terkalahkan. Undang pendukung. Kalau lawannya adalah seorang pemuda yang levelnya setara dengannya, tentu saja dia akan bertarung sampai mati, tapi masalahnya kekuatan wanita itu benar-benar tidak normal. Dia pergi bertarung, menggunakan kepalamu untuk bertarung. Undang pendukung. Musuh jenis ini kekuatannya luar biasa. Dia tidak akan bertarung dengan sekuat tenaga. Mendengar kata-kata Nano, pemimpin dan yang lainnya merasa gembira. Tentu saja, mereka tidak benar-benar datang ke sini untuk meminta Nano melawan wanita berjubah berlumuran darah itu secara langsung. Lagi pula, dengan kekuatan Nano saat ini, bahkan 10.000 orang tidak akan menjadi lawannya. Target mereka sebenarnya adalah kekuatan di balik Nano. Siapapun yang bisa menjadi putra suci pasti bukan orang biasa. Sekarang Nano telah berjanji secara pribadi, pemimpin dan yang lainnya merasa lega dan merasakan lapisan keamanan ekstra. Pada saat ini, Nano tiba-tiba bertanya, apakah saudara Ye masih berlatih? Pemimpin itu menenangkan pikirannya dan mengangguk pelan. Putra suci Ye telah mewarisi warisan orang suci sejati Haro Hao dan sekarang berlatih dalam pengasingan. Saat dia keluar, kekuatannya akan meningkat pesat. Orang suci sejati Haro Hao. Nano sedikit terkejut, dia benar-benar mendapat pengakuan dari orang suci sejati Haro Hao. Pemimpin tersenyum dan berkata, ya, putar suci Ye ini sungguh luar biasa. Sebenarnya, mereka juga sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali kultivator pedang yang sangat berbakat di dunia seberang, tetapi tidak satu pun dari mereka yang diakui oleh orang suci sejati Haro Hao. Tetapi, begitu putra suci Ye ini tiba, dia benar-benar memperoleh warisan orang suci sejati Haro Hao. Dia adalah dewa pedang dan orang suci sejati. Kalau di sini muncul lagi orang suci kultivator pedang, itu pasti akan jadi hal yang hebat. Nano merenung sejenak lalu berkata, sekarang hanya saudara Ye yang tahu lebih banyak tentang wanita itu, tapi dia sekarang sedang menyendiri. Pemimpin itu berkata dengan sungguh-sungguh, wanita ini setidaknya berada pada tingkat orang suci sejati. Nano tiba-tiba bertanya, mungkinkah dia berada di atas orang suci sejati? Sama sekali tidak. Pemimpin itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia benar-benar mencapai level di atas orang suci sejati, dia akan datang untuk membunuh kita secara langsung. Kita tidak akan mampu melawannya sama sekali. Bahkan jika orang suci sejati muncul, juga tidak akan mampu melawannya. Nano mengangguk sedikit, ya. Pemimpin itu berkata dengan suara berat, masalahnya sekarang adalah wanita ini datang dan kemudian tiba-tiba menghilang. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Saat dia berbicara, dia mulai merasa gelisah. Nano berkata lembut, kita terlalu pasif sekarang. Pemimpin itu mengangguk, selain itu, dengan kedatangannya, pikiran-pikiran jahat dari dunia seberang mulai berkumpul ke arahnya. Pikiran-pikiran jahat ini dapat membantunya menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu, putra suci Ye pernah berkata bahwa wanita ini telah menyerap miliaran nyawa untuk mencapai alam korban. Dia mengikuti jalan tanpa aturan dan mengorbankan semua makhluk hidup. Dia sangat mungkin mengorbankan dunia seberang. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi sedikit jelek. Dahulu, pemilik pena Tao sedang membangun tatanan, jadi dia tidak akan membantai makhluk hidup. Tetapi sekarang, telah datang orang yang tidak tertib, yang bahkan lebih kejam dan langsung mengorbankan semua makhluk hidup. Nano hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Saat berikutnya, dia meninggalkan pagoda kecil itu dan keluar. Begitu dia keluar, ruang dan waktu di depannya sedikit bergetar, dan suara misterius perlahan mengalir ke lautan kesadarannya. Setelah pemimpin dan yang lainnya keluar, mereka menatap Nano dengan bingung. Ekspresi Nano tiba-tiba menjadi sangat jelek,
Leluhur mengirim surat yang mengatakan bahwa wanita itu pergi ke langit seberang. Dalam sekejap, wajah pemimpin dan yang lainnya menjadi pucat. Di langit berbintang yang sunyi, seorang wanita datang ke sini. Dengan kedatangan wanita ini, pikiran jalan jahat yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh langit berbintang berubah menjadi warna merah tua yang aneh. Orang yang datang adalah Fasafan. Di belakang Fasafan adalah leluhur liar. Leluhur liar menatap Fasafan dengan ketakutan di matanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita ini, tetapi jelas bahwa wanita ini akan melakukan sesuatu yang besar. Fasafan berjalan perlahan ke kejauhan, dan ruang dan waktu berubah menjadi merah darah dimanapun dia lewat. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi setelah menyerap pikiran jahat dari seluruh peradaban seberang, dia belum sepenuhnya menelan pikiran jahat ini, yang menyebabkan pikiran jahat bocor. Dapat dikatakan bahwa titik mengerikannya saat ini adalah selama dia tiba di peradaban kosmik, dia dapat melahap semua pikiran jahat peradaban kosmik itu. Semua kejahatan di dunia digunakan olehnya. Kejahatan di alam semesta tidak ada habisnya. Inilah hal yang menakutkan tentang membuka jalan. Begitu kamu mencapai puncak jalanmu, kamu bisa membunuh siapapun. Tentu saja, kamu harus mencapai puncak. Jika tidak, jika jalan orang lain lebih kuat dari jalan kamu, kamu mungkin akan tertelan. Fasafan berjalan selangkah demi selangkah ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada sebuah gerbang batu, yang tingginya 1000 kaki. Leluhur liar mengikuti Fasafan hingga 100 kaki di depan pintu. Tiba-tiba, kekuatan misterius berkumpul dari langit dan bumi. Dalam sekejap, segel emas muncul di atas kepala mereka. Segel emas ini berisi kekuatan suci sejati yang mengerikan. Begitu kekuatan suci sejati yang kuat itu muncul, kekuatan suci sejati yang tak terlihat turun dari langit. Melihat pemandangan ini, alis leluhur liar itu langsung berkerut. Ini adalah segel suci sejati. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba jatuh lurus dari segel suci sejati dan langsung menuju ke arah Fasafan. Fasafan bahkan tidak mengangkat kepalanya, tetapi hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya merah darah melesat ke langit, langsung menghancurkan pilar cahaya, dan segel emas itu pun langsung lenyap. Leluhur liar menatap Fasafan dalam-dalam dan merasa ngeri. Kekuatan wanita ini benar-benar dilebih-lebihkan, sama seperti saat pertama kali dia bertemu dengan pemilik Penatao. Tetapi, dia tetap tidak mau mengikuti Fasafan dengan sepenuh hati. Seberapa mengerikankah pemilik Penatao saat itu? Dia membunuh orang suci sejati begitu saja. Apa hasilnya? Oh sial! Mereka yang menjaga tatanan dan mereka yang tidak, keduanya adalah pembohong. Tak lama kemudian, Fasafan tiba di depan pintu, dan saat dia hendak melangkah masuk, sebuah bayangan virtual tiba-tiba muncul di depan pintu. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah putih, dengan sikap yang mengesankan. Di tangannya, dia memegang kipas lipat, dan kekuatan hukum suci sejati yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Sento Zuo. Leluhur liar menatap pria parubaya di depannya. Pria ini adalah putra suci dari pantai seberang dari generasi sebelumnya, dan juga orang suci sejati terbaru yang dipromosikan di zaman modern. Meskipun dia di penjara, dia masih sangat berpengetahuan tentang hal-hal di dunia seberang. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pengikut di alam liar. Sento Zuo melirik leluhur liar, lalu menatap Fasafan, "Kamu datang dari laut." Pahit, berisik. Saat Fasafan selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dan gelombang darah menyapu ke arah bayangan virtual Sento Zuo. Sento Zuo menyipitkan matanya sedikit dan melayangkan pukulan. Dalam sekejap, ribuan rune cahaya keemasan tersapu keluar. Kekuatan dahsyat dari orang suci itu menyelimuti galaksi dan alam semesta, menyebabkan galaksi bergetar hebat, yang sangat menakutkan.
Akan tetapi, saat cahaya emas rune yang tak terhitung jumlahnya itu bersentuhan dengan gelombang darah Fasafan, cahaya itu dengan cepat mulai mencair bagaikan salju dan terik matahari. Hancurkan dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam sekejap mata, ribuan rune emas hancur total. Fasafan melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan kekuatan orang suci yang merasuki galaksi dan alam semesta menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, leluhur liar yang tidak jauh dari sana mengepalkan tangannya tanpa sadar. Dia menatap Fasafan dengan ketakutan di matanya. Meskipun Sento Zuo hanya sebuah bayangan virtual, dia juga bayangan virtual dari orang suci sejati. Itu mudah dihancurkan. Awalnya dia mengira bahwa kekuatan wanita ini mungkin berada di level orang suci sejati, tetapi sekarang tampaknya kekuatan wanita ini kemungkinan besar telah mencapai puncak level orang suci sejati. Fasafan tiba-tiba berjalan menuju pintu. Leluhur liar ragu sejenak, lalu mengikuti. Bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat, dia tidak akan berani melawan wanita ini. Wanita ini penuh dengan kejahatan dan jelas bukan orang baik. Sebaliknya, pemilik pena tahu biasanya murah senyum dan mudah didekati, tapi dia benar-benar penipu. Leluhur liar menarik pikirannya dan perlahan mengikuti dari belakang, menatap ke arah pintu tak jauh, matanya penuh rasa ingin tahu. Dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya, dan dia tidak tahu bahwa ada tempat seperti itu di dunia seberang ini. Apa yang ada di balik pintu? Tak lama kemudian, Fasafan berjalan ke pintu. Ada kekuatan orang suci misterius di pintu, tetapi ketika Fasafan mendekat, kekuatan di pintu itu menghilang dan dilebur oleh kekuatan jalan jahat. Pada saat ini, leluhur liar tiba-tiba bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Fasafan tidak berbicara. Dia berjalan masuk ke pintu. Leluhur liar juga melangkah masuk ke pintu. Ketika dia melihat dunia di balik pintu dengan jelas, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah Fasafan dan leluhur liar melangkah masuk ke pintu, di Bima Sakti yang jauh, di Gunung Tanah Suci, pemilik Penatao yang sedang menyapu lantai tiba-tiba berhenti. Dia menatap ke langit, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada satu gerakan ini. Bersambung.